A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Qallallahu ta'ala fil kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Shadaqallahul adzim. Amma ba'du. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, bahwasanya pada hari ini mari kita sama-sama berucap syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana kita masih diberikan kesempatan, masih diberikan umur yang barokah, masih diberikan kesehatan yang berlimpah sehingga tidak bisa ditukar oleh suatu hal apapun. Saya doakan yang masih sakit segera disembuhkan, yang kekurangan segera dimudahkan. Amin, amin ya robbal alamin. Pada hari ini materi yang saya sampaikan yaitu hakikat sholawat dan syafaat. Apa sesungguhnya sholawat itu dan apa sesungguhnya syafaat itu. Tapi sebelumnya saya akan bercerita sedikit banyak tentang penyampaian ajaran hakikat dan ma'rifat, tentang penyampaian ajaran dinul haq ini. Kenapa dulu para kekasih-kekasih Allah itu banyak yang tidak mau menyampaikan secara terang-terangan karena dengan alasan takut fitnah di dalam masyarakat. Itulah penyebabnya. Karena pada hakikatnya penyampaian tentang ajaran dinul haq, hakikat dan ma'rifat seperti ini itu halnya seperti kita menginjak di atas duri. Kenapa saya bilang seperti itu? Karena pada dasarnya pelajaran kerohanian hakikat dan ma'rifat, penyampaian dinul haq seperti ini banyak yang menentangnya. Lebih-lebih golongan-golongan yang posisinya di mata manusia itu di atas. Kebanyakan mereka takut hal ini terbongkar. Kebanyakan mereka takut
nanti pengikutnya pada bubar, kebanyakan mereka takut mereka tidak mendapatkan harta atau kesenangan duniawi ini. Itulah yang menyebabkan mereka menentang ajaran hakikat dan makrifat, ajaran kerohanian ini yang benar. Seperti halnya dulu pada waktu zaman Rasulullah, yaitu tentang Abu Jahal dan Abu Lahab, mereka juga menentang bahwasanya mereka takut kehilangan jamaahnya, mereka takut kehilangan pengikutnya, sehingga mereka takut tidak dipercaya lagi. Dengan datangnya ajaran Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, dianggaplah itu ajaran sesat. Mereka seolah-olah kambing, tetapi mereka lah sebetulnya adalah serigala berbulu domba. Itulah saudara-saudaraku, kenapa pelajaran kerohanian ini dulu banyak yang tidak berani menyampaikan. Kenapa Nabi Allah itu menyampaikannya hanya berupa isyarat-isyarat? Ya karena takut menimbulkan fitnah, seperti halnya terjadi pada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam oleh Abu Jahal dan Abu Lahab seperti zaman waktu. Itulah alasannya saudara-saudaraku, kenapa ajaran kerohanian hakikat dan makrifat seperti ini itu ditutup-tutupi, ya karena banyak yang menentang. Tapi pertanyaannya, apakah kita tidak mau baik? Apakah kita rohani kita tidak mau benar? Ya jawabannya ada diri-diri kita masing-masing. Kita nanti mau selamat dunia akhirat atau tidak? Ya hanya itu saja. Janganlah gunakan akal ini, tapi gunakanlah hati ini supaya bisa menerimanya. Berbicara tentang materi, yaitu hakikatnya sholawat dan syafaat. Sebenarnya sholawat dan syafaat itu apa? Banyak di kalangan manusia, khususnya di kalangan umat muslim, banyak yang bicara tentang sholawat. Namun banyak yang tidak mengerti apa sebetulnya sholawat. Apa penyebabnya? Ya penyebabnya adalah karena pelajarannya belum sampai hakikat dan makrifat. Karena tidak disampaikanlah di kalangan masyarakat tentang pelajaran kerohanian hakikat dan makrifat. Ya karena ditutup-tutupi ajaran tadi, takut menimbulkan fitnah di kalangan masyarakat. Innallaha, sebetulnya Allah itu, wa malaikatahu, sebenarnya Allah dan para malaikat itu, yusholuna, pada membaca
sholawat kepada siapa? Kenapa kok kepada Nabi? Kalau kita secara syariat atau manusia kita ini, sholawatnya kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangatlah mudah. Ada yang bilang bersolawatnya Sallallahu ala Muhammad, ada yang ditambahi Sallallahu ala Sayyidina Muhammad, dan lain-lain sebagainya. Banyak tata cara bersolawat di kalangan masyarakat, khususnya masyarakat umat muslim. Hai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Nabi yang baik dan yang benar. Di dalam syariat memang sudah benar, kita manusia, kita hamba harus wajib bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah benar secara syariat, ya memang begitu, karena kita masih di alam dunia ini. Lalu jika kita ditanya bagaimana sholawatnya Allah itu seperti apa? Kebanyakan manusia kalau ditanya seperti itu, mereka pada diam atau pada bisu. Kebanyakan manusia tidak bisa menjawabnya karena belum mengerti tentang ilmu. Memang pelajarannya belum sampai di situ. Inilah saudara-saudaraku yang mungkin hari ini kita bahas, kita urai satu persatu. Semoga saudara-saudaraku bisa menerima dengan hati yang lapang, tidak menggunakan bahasa ini, tidak menggunakan akalnya. Karena jika kita menerima ini dengan akal, maka penyampaian tentang kerohanian, hakikat, dan makrifat ini tidak akan pernah nyambung. Apa sih sebetulnya sholawat itu? Baik secara lugot atau secara istilah. Secara lugot, sholawat itu adalah jamak, alias artinya banyak. Atau kalimat sholat yang memiliki arti doa. Doa itu untuk diri sendiri. Bersolawatlah kamu sebanyak-banyaknya, itu sebetulnya berdoalah kamu sebanyak-banyaknya. Doa itu untuk siapa? Ya sebetulnya untuk diri sendiri. Secara syariat kita sudah diajarkan bersolawatlah kepada Rasul Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sudah benar.
Tetapi hakikatnya bersolawat itu untuk diri kita sendiri. Seperti halnya kalau diibaratkan kaca benggolo bercermin yang besar itu yang memantulkan, itu akan kembali kepada diri kita sendiri. Secara syariat itu sudah benar dan tidak salah. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, bahwa sholawat itu, bahwa doa itu ibarat seperti patung. Kalau kita tidak bisa sampai kepada makrifat, doa itu tidak bisa mendatangkan manfaat dan tidak bisa mendatangkan kegunaan sama sekali jika diri kita belum bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal di dalam syariat itu kita sudah diisyaratkan membaca sholawat itu sebanyak-banyaknya nanti akan memberikan syafaat. Yang saya dengar, kalau kita banyak sholawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kita akan mendapatkan syafaat. Apa sih sebetulnya syafaat itu? Syafaat itu artinya pertolongan. Pertolongan itu yang dapat menolong itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hanyalah Tuhan yang Maha Kuasa. Karena selain daripada Tuhan yang Maha Kuasa, itu tidak bisa mendatangkan mudarat dan juga tidak bisa mendatangkan manfaat. Artinya apa? Bahwa semuanya yang mendatangkan syafaat ya sepertinya seolah-olah di dalam syariat kita tahu semua yang bisa mendatangkan syafaat itu hanya Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara syariat. Pada hakikatnya yang bisa memberikan syafaat hanyalah mutlak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk itu, mari kita mengingat-ingat kembali, saya bukakan surat dalam Al-Quran. Di surat As-Zuhruf, kalau tidak salah, di As-Zuhruf surat 14, surat 43, As-Zuhruf surat 43 ayat 86. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala yamlikul ladzina yad'una min duni syafa'ata illa man sahida
bil haqqi wa hum ya'lamun. Yang artinya dan tidak mendapat orang-orang yang menyeru dari selainnya syafaat kecuali orang yang menyaksikan dengan hak dan mereka mengetahui. Sahida bil haq, menyaksikan. Artinya kita hamba, kita manusia harus bisa mencapai makrifat. Itulah yang dimaksud bahwasanya kita hamba diperintahkan agar untuk supaya sampai dengan makrifat, supaya keimanan kita menjadi meningkat jauh-jauh lebih baik lagi. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, bahwasanya tadi sudah benar saya katakan, sholawat terhadap Nabi itu sudah benar. Tetapi hakikatnya bahwa Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyatakan, janganlah engkau memuja dan memujiku, puja-pujilah apa yang saya puja dan artinya Nabi Muhammad menyatakan bahwa dirinya itu juga makhluk, dan Nabi Muhammad memerintahkan kepada umatnya untuk memuja dan memuji kepada yang dipuja dan dipuji oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Siapa? Yaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Yaitulah Tuhan yang Maha Kuasa. Lalu sebetulnya kepada siapa kita bersolawat? Boleh jasad ini kita bersolawat, mulut ini kita mengucapkan solawat, sallallahu alaihi sallallahu ala Muhammad, tetapi hati kita harus condong kepada hidup. Condong kepada siapa? Ya, kepada Tuhan yang Maha Kuasa, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Secara syariat sudah benar, secara hakikat hati kita harus condong melihat dan menyaksikan terhadap hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang bisa mendatangkan syafaat ya hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kita hamba, kita manusia, khususnya untuk umat muslim, ya, agar supaya bagaimana hati kita bisa menjadi makrifat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi mohon maaf, yang sebesar-besarnya kepada yang lain, ya, mohon maaf, karena memang kita ini belajar tauhid atau berbicara tentang tauhid, yaitu mengesahkan Tuhan. Di dalam syariat bahwasanya tidak ada satu nabi pun atau tidak ada seorang rasul pun yang bisa memberikan syafaat kecuali
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah benar. Itu etikanya. Bagaimana caranya pandang dari sisi hakikat? Hakikat itu adalah hakikat itu merupakan kelakuannya hati. Lalu syariat itu apa? Syariat itu adalah kelakuannya jasad ini atau jasmani. Karena manusia ini tercipta antara dua unsur jasmani dan rohani, ya syariat ya dipakai secara hakikat, tidak dipakai karena kita masih hidup di dunia. Caranya bagaimana kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Tetapi hakikatnya hati kita harus condong kepada Allah Subhanahu Wa Taala, bukan terhadap makhluknya. Ya dengan cara berzikir, sirul asror, meyakini, mengimani bahwa yang bisa memberikan syafaat itu bukan makhluknya Nabi Muhammad berupa jasmani ini, tapi yang bisa memberikan syafaat hanyalah mutlak Allah Subhanahu Wa Taala yang ada di dalam Nabi Muhammad Rasulullah SAW. Yaitu kita harus condongnya di situ hati kita, bukan terhadap makhluk jasad ini, tetapi terhadap siapa yang menggerakkan, siapa yang mengizinkan, siapa yang memberikan pertolongan terhadap diri jasad Nabi Muhammad, yaitu hanya Allah sendiri, hanya hidup itu sendiri yang bisa memberikan syafaat, bukan jasad ini. Karena jasad ini seperti layaknya patung yang tidak bisa mendatangkan mudarat, yang tidak bisa mendatangkan manfaat. Nah itulah saudara-saudaraku yang dimaksud dengan kita bersolawat kepada Nabi Muhammad Rasulullah. Dengan cara berzikir, mengimani, meyakini bahwa yang di dalam hati kita ini yang segala-galanya, yang bisa-bisa segala-galanya adalah hidup atau Tuhan yang Maha Kuasa. Ya secara syariat itu silakan, tapi tetap saya ingatkan lagi, boleh bersolawat, tetapi jangan melihat jasadnya ini, tapi lihatlah, condong kepada Sang Maha Hidup, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saudara-saudariku dimanapun kita berada, barang siapa yang memperbanyak sholawat, maka dia akan mendapatkan suatu pertolongan atau syafaat. Syafaatnya siapa? Ya syafaat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sendiri secara hakikat. Maka kita sebagai manusia harus bisa sampai dengan ma'rifat. Karena jika kita belum bisa ma'rifat, ya kita hamba ini masih bisa dikatakan ahli hijab, alias masih memiliki hati yang gelap. Jika di dunia ini hati kita masih gelap, maka di akhirat pun masih gelap alias buta.
tahu sendiri secara syariat kalau kita masih buta terhadap Allah, maka kita akan dihisab sampai bersih. Dihisabnya di mana? Ya, dihisabnya ditanya oleh Munkar Nakir, dihisabnya di neraka. Ya sebelum bersih, ya belum diangkat ke dalam surga. Seperti halnya pakaian kotor belum tidak akan mungkin dimasukkan di dalam lemari. Begitu pula dengan manusia ini, jika hati kita belum bisa bersih, maka akan dibersihkan. Setelah bersih, sebetul-betulnya bersih, maka nanti diangkat ke dalam surga secara syariatnya. Artinya secara hakikat kita sudah mengalami ketenangan jiwa di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudariku semuanya yang mau mendengarkan ini bisa mempraktekkan, syukur-syukur bisa mengamalkannya. Biarkan saja yang mereka tidak mau menerima, biarkan saja. Karena keselamatan di akhirat itu tergantung ya diri kita sendiri. Jangankan memikirkan akhirat, di dunia ini saja kita lihat. Kita susah, kita tidak punya, itu pun banyak yang buta, tidak bisa menolong. Apalagi di akhirat. Ya mungkin saudara-saudariku bisa merenungkannya lewat hati, tetapi jangan lewat akal atau bahasa ya. Barang siapa yang banyak sholawat pasti mendapatkan pertolongan. Tapi kebanyakan manusia ini, jika kita belum bisa makrifat, artinya kalau iman kita duduknya masih di syariat dan tarekat saja, walaupun hati ini, walaupun lisan ini berucap syukur, alhamdulillah, tapi kenyataannya kebanyakan manusia berucap alhamdulillah itu hanya diucap di mulut tatkala mereka mendapatkan sesuatu yang diinginkannya. Tetapi kenyataannya jika manusia itu mendapatkan sesuatu yang tidak diinginkannya sesuai hati, maka mereka pasti akan mengeluh, mengumpat. Bahkan terkadang manusia kita ini banyak menyalahkan Tuhan. Katanya Tuhan itu tidak adil dan lain-lain sebagainya. Padahal kita sudah tahu di dalam ibadah sholat pun seperti contohnya lillahi ta'ala dalam waktu niat sholat. Lillahi ta'ala itu apa sih? Lillahi ta'ala itu kan karena Allah semata. Nah, pertanyaannya, kenapa kita masih merasa tidak senang? Katanya karena Allah. Karena Allah itu artinya segala sesuatu itu yang menggerakkan Allah sebetulnya. Ya, karena berhubung Allah kita belum tahu, ya kita hati ini jika didatangkan yang tidak enak-enak, artinya kita mengeluh, kita ngedumel, bahkan kebanyakan manusia menyalahkan Tuhan. Itulah saudara-saudaraku, makanya kita supaya bisa sampai bermanfaat. Biarkan yang tidak mau, biarkan yang tadi mencemooh.
Mungkin seperti itu tidak disadari bahwa hal seperti itu terjadi pada waktu zaman Nabi Muhammad SAW, seperti halnya Abu Jahal dan Abu Lahab yang menentangnya. Itulah saudara-saudaraku, kenapa kita harus bersolawat sebanyak-banyaknya. Yaitu tadi sudah saya katakan di atas, solawat itu adalah banyak doa, jamak. Banyaklah berdoa, banyakilah doa, itu jamak. Kepada siapa? Ya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan terhadap makhluk, supaya kita mendapatkan manfaat, supaya kita bisa mendapatkan syafaat, atau supaya kita bisa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku tentang sholawat ya. Lalu bagaimana sholawatnya Allah terhadap Muhammad? Muhammad ini kan semuanya, diri kita ini kan tercipta daripada Muhammad. Muhammad ini ya diri kita juga. Bukan berarti diri kita ini mengaku nabi, tidak. Badan ini loh namanya Muhammad. Jasad ini loh namanya Muhammad. Nah, itu artinya bagaimana sih sholawatnya Allah terhadap Muhammad? Tadi sudah saya katakan bahwa sholawat itu adalah merupakan sebuah doa. Banyakilah doa. Sholawatnya Allah itu bagaimana? Sholawatnya Allah itu adalah, ini bisa diingat-ingat saudara-saudara, bentuk rahmatnya Allah terhadap kita hambanya, bahwa kita ini dicukupi segala kebutuhannya. Contoh, kita ini tidak ikut menumbuhkan tumbuhan. Kita ini tidak ikut membuat keluarnya sumber mata air. Kita ini tidak ikut membuat oksigen yang bisa dihirup. Bahkan kita pun tidak akan ikut menumbuhkan rambut, bisa melihatkan mata ini, bisa menggerakkan tangan ini, bisa berbicara ini. Itulah bentuk daripada sholawatnya Allah, merupakan rahmatnya yang diberikan kepada seluruh manusia ini, termasuk alam semesta ini, baik tumbuhan, binatang, benda mati, dan lain-lain sebagainya. Itulah bentuk rahmatnya Allah, bentuk sholawatnya Allah kepada hamba-hambanya atau kepada Muhammad. Lalu ada yang namanya Rohim. Rohim ini hanya diberikan kepada hamba-hambanya yang sudah makrifat atau
bisa dikatakan sebagai kekasih-kekasih Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena tidak semuanya manusia menginginkan pelajaran hakikat dan marifat seperti ini. Tidak semuanya manusia ini menginginkan untuk hatinya bisa sampai makrifat. Kenapa bisa begitu? Itulah hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Buktinya, contoh dalam penyampaian hal seperti ini, dalam kerohanian ini, ada yang menganggap ini salah, ada yang menganggap ini tidak benar, dan ada pula yang menganggap diri ini dibilang sesat. Itulah yang tidak diberikan rohim oleh Allah, seperti halnya Abu Lahab dan Abu Jahal tadi. Karena belum disampaikan, tidak mau menerima dengan hati, tapi menggunakan akal, sehingga yang digunakanlah hanya akal, tidak mau menerima dengan hati nurani di dalam diri kita. Begitu pula di dalam saudara-saudara kita, pasti ada yang menerima dan ada yang menolak. Yang menerima adalah orang-orang yang sadar, yang tidak menerima orang-orang yang tidak sadar dan hanya memikirkan duniawiah ini, takut kehilangan masa, takut nanti saya tidak dihargai lagi. Ya, itulah saudara-saudari. Makanya ini saya sampaikan, walaupun saya berdiri di atas duri, tetap saya sampaikan, karena ini merupakan ajaran yang benar. Itulah bentuk rahimnya Allah kepada hamba-hambanya, yaitu hamba-hambanya yang sudah bisa makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan saudara-saudariku semuanya yang mau menerima bisa sampai makrifat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu bagaimana sholawatnya malaikat terhadap kita? Sholawatnya malaikat terhadap kita itu adalah sebagai warid di dalam diri kita ini. Di mana yang mendoakan kita ini supaya kita bisa marifat kepada Allah itu. Itulah sebagai bentuk daripada sholawatnya malaikat. Itu mengingatkan selalu kita untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berzikir sirul asror. Mungkin panjenengan semuanya bisa lihat video saya sebelumnya, zikir sirul asror itu yang seperti apa. Silakan dilihat di video saya sebelumnya. Itulah bentuk daripada sholawatnya malaikat. Saudara-saudariku dimanapun Anda berada, pada dasarnya, pada hakikatnya, yang sebenar-benarnya, dari mulai tadi kita manusia bersolawat kepada Nabi, Allah bersolawat terhadap Muhammad, lalu malaikat bersolawat terhadap Muhammad. Itu pada hakikatnya, pada sebenarnya adalah yang berbuat, yang berkehendak, yang bisa sholawat mutlak hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu hidup sendiri. Bagi siapa? Bagi hamba-hambanya yang dikehendaki oleh Allah supaya sampai dengan hakikat, sampai dengan ma'rifat. Kesimpulannya, pada pertemuan hari ini kita bisa sampai dengan hakikat dan ma'rifat
pada hakikatnya kita bersolawat itu adalah bagaimana caranya kita menghadap hidup. Kita berdoa sebanyak-banyaknya, kita bersolawat. Jangan pandanglah kita solawat kepada makhluk, tapi hati kita condonglah kepada, yaitu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itulah saudara-saudaraku, berhubung ini sudah siang, berhubung pada waktu ini sudah waktunya zuhur, waktunya sholat zuhur, ya saya akhiri. Sebelum saya akhiri, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya kepada saudara-saudariku. Jika kurang berkenan, ya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.